Mari kita mau sama-sama bawa hati kita, bawa hidup kita hari ini kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini saya juga mengucapkan selamat tahun baru untuk semua jemaat GPD Ision Altar dan untuk semua penonton setia Morning Worship. Renungan pada pagi hari ini saya berikan judul Kunci Perubahan. Tahun 2024 telah kita mulai. Dengan menjalani tahun yang baru seakan-akan kita membuka lembaran yang baru juga di dalam hidup kita. Kebanyakan dari kita pasti membuat komitmen-komitmen yang baru, membuat rencana-rencana yang baru, membuat goal-goal yang baru, dan perubahan-perubahan yang ingin kita capai di tahun ini. Kita pasti sangat bersemangat untuk membayangkan dan merancangkan semua tekad kita untuk perubahan-perubahan diri yang lebih baik. Namun sayang sekali, seringkali di dalam perjalanannya kita kehilangan semangat untuk mempertahankannya. Kita memang sangat cakap untuk membuat list-list komitmen, tetapi seringkali kita kurang cakap untuk menyelesaikannya. Berapa banyak dari kita pada tahun yang lalu bertekad untuk menyelesaikan pembacaan satu Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru dan akhirnya tetap belum selesai sampai sekarang. Berapa banyak juga dari kita yang tahun lalu bertekad untuk lebih rajin dan lebih rutin untuk mengikuti doa pagi, doa malam, dan ibadah. Namun kita seringkali kalah dengan kelelahan kita setelah bekerja. Seringkali kita kalah dengan kesibukan-kesibukan kita yang lain. Berapa banyak juga dari kita yang tahun lalu bertekad untuk mengendalikan emosi, ingin lebih sabar, ingin lebih mengasihi, tetapi kita tetap gagal dan mudah marah, Bapak Ibu sekalian. Dan berapa banyak juga dari kita yang tahun lalu bertekad untuk lepas dari segala kebiasaan buruk kita, dari segala kecanduan kita, dan lepas dari segala ikatan kita. Tetapi nyatanya hal-hal itu mengikat semakin kuat. Dan kecanduan yang kita alami malah lebih parah dari sebelumnya. Mengapa? Seringkali kita sudah berusaha untuk membuat perubahan-perubahan dalam diri kita untuk menjadi lebih baik, namun seringkali kita gagal mempertahankannya. Mari kita baca bersama-sama di dalam Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian di dalam Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Di dalam cerita ini diceritakan ada seorang yang dikuasai oleh roh jahat. Ia sempat bersih dari roh jahat itu, namun hal itu tidak berlangsung lama. Ia dikuasai oleh roh jahat itu lagi, bahkan ia mengajak 7 roh yang lebih jahat lagi, dan keadaannya akibatnya lebih buruk dari semula. Kita mau belajar dari perikop ini. Dikatakan bahwa roh jahat, si jahat, tidak berhenti mencari mangsa. Si jahat atau iblis ini tidak akan pernah beristirahat. Ia akan selalu mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan dikatakan di ayat yang ke-24, ia mengembara ke tempat-tempat tandus mencari perhentian. Iblis mengembara ke tempat yang kering tanpa air. Itulah sasaran iblis untuk bekerja. Air adalah gambaran dari firman Tuhan dan Roh Kudus, seperti yang kita tahu. Jadi air dan firman Tuhan adalah amunisi yang harus selalu ada di dalam diri kita setiap hari. Karena peperangan kita untuk melawan iblis adalah terjadi setiap hari juga, Bapak Ibu sekalian. Jika kita hanya mengandalkan komitmen-komitmen tahun baru,
kita tidak akan jadi berbeda dengan orang yang diceritakan di dalam perikop ini. Itulah mengapa kita selalu mengalami kegagalan, karena kita hanya berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Hasil akhirnya sudah pasti, yaitu kita akan gagal dan gagal lagi, karena daging kita memang lemah. Bahkan dikatakan di dalam perikop ini bahwa keadaan orang itu, kejatuhannya bahkan lebih buruk dari yang semula. Jadi dari sini kita tangkap bahwa satu-satunya kunci perubahan yang memampukan kita untuk bertahan dari serangan-serangan iblis hanya firman Tuhan dan Roh Kudus. Maka dari itu saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Lebih dalam dan lebih dalam lagi kita tenggelam di dalam air ini, yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus. Kita bangun hubungan setiap hari dengan Roh Kudus supaya kita bisa mengalami regenerasi spiritual atau kelahiran yang baru setiap hari. Itulah yang akan menjadi amunisi kita di tahun 2024 ini, sehingga segala goal-goal yang kita buat bisa tercapai dengan pertolongan Roh Kudus. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah datang pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, segala apa yang kami cita-citakan, yang kami sudah rencanakan Tuhan, tidak akan berjalan Tuhan tanpa Engkau yang memimpin kami Tuhan. Biarlah kami terus dipimpin Tuhan setiap hari di tahun yang baru ini Tuhan, dengan terang firman-Mu yang ajaib Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, yang menolong kami, memampukan kami Tuhan untuk menjadi lebih baik di tahun 2024 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama dengan-Mu Tuhan, kami dapat melewati tahun ini Tuhan dengan baik dan penuh kemenangan Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.